Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channelnya Agung Yustian. Oke, jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai seputaran tentang news ya. Newsnya itu bagus, di sini banyak bagus-bagus ya, yaitu mengenai tentang ini nih, tentang bahwa Nasdaq itu ya, Nasdaq to launch digital asset custody service. Jadi Nasdaq ini yaitu membuka peluang untuk para investor itu melakukan yang namanya itu transaksi di bursanya dia dengan menggunakan cryptocurrency gitu. Untuk beritanya itu seperti itu teman-teman, ini kurang lebih seperti itu. Jadi bahwa di sini tuh akan dilakukan program itu yaitu di akhir dari kuartal kedua di tahun 2022. Oke, kuartal pertama 3 bulan ya. Berarti sekarang ini masuk ke kuartal pertama. Kuartal kedua berarti yaitu sekitaran 6 bulan. Berarti yaitu di sekitaran dari akhir dari bulan Juni 2023. Jadi ini kalau menurut si apa ya? Oh ini kuartal 2 2022. Berarti udah ya, udah kemarin ya, udah kemarin. Ini untuk Bitcoinnya. Mungkin atau ini mungkin salah ini ya, salah nulis kalian. Sini 14 gitu teman-teman. Oke, kalau misalkan kita coba lihat dari Cointelegraph ya, dari Cointelegraph di sini bahwa dia itu beritanya itu kuartal 2 ya, 14 jam yang lalu Nasdaq to launch crypto custody service by end of kuartal 2 report katanya seperti itu. Kemudian kalau misalkan di Coinpedia di sini terlihat, wah, Nasdaq akan merevolusi pasar kripto dengan meluncurkan layanan kustodian pada kuartal 2 tahun 2023. Jadi ini mungkin yang di sini itu yang di apa ya, coinmarketcap.com headline newsnya itu ini mungkin dia itu salah nulis. Artinya 2023 mungkin dia salah ketik jadi 2022. Tapi yang benarnya itu nggak mungkin ya untuk di 2022, tapi beritanya itu baru ada pada hari ini yaitu di tanggal 24 Maret atau di 25 Maret 2023. Ini itu adalah dari coinpedia.org ya, di sini beritanya. Jadi kita coba baca dulu ya di sini. Terlepas dari gejolak baru-baru ini pasar cryptocurrency dengan Bitcoin dan aset digital lain yang mengalami perubahan harga yang signifikan, beberapa perusahaan meluncurkan layanan kustodian untuk menarik investor institusional. Ini dirancang untuk menyediakan penyimpanan aset digital yang aman, menyediakan komponen penting untuk adopsi cryptocurrency secara institusional. Nasdaq baru-baru ini mengumumkan rencananya untuk meluncurkan layanan penyimpanan kripto pada akhir 2022 atau di kuartal kedua 2023 ya, sorry. Oke, di sini Nasdaq memasuki ruang kripto. Ini apa ya? Salah satu menjadi yang namanya itu informasi yang cukup baik ya untuk para investor kripto ya. Dan ini pasti akan mempengaruhi ke harga ya tentunya. Nasdaq Inc. berencana untuk meluncurkan layanan kustodian untuk aset digital pada akhir kuartal 2. Bergabung dengan semakin banyak perusahaan dengan tradisional yang berpotensi bertindak sebagai perantara kripto, terutama setelah keberangkutan baru-baru ini di industri, katanya seperti itu. Menurut Ira Aurebach, wakil presiden senior dari Kepala Aset Digital Nasdaq, perusahaan secara aktif bekerja untuk membangun infrastruktur yang diperlukan dan izin peraturan untuk layanan yang kustodiannya. Untuk tujuan ini, Nasdaq telah mengajukan permohonan untuk piagam perusahaan perwakilan dengan tujuan terbatas ke Departemen Layanan Keuangan New York NYDFS yang akan mengawasi layanan kustodiannya. Pada bulan September, Nasdaq mengumumkan usaha besar pertamanya ke ruang cryptocurrency yang dengan proyek yang bertujuan untuk menawarkan layanan penyimpanan untuk Bitcoin dan Ether atau Ethereum ya. Menurut Aurebach, ini adalah langkah awal dalam pengembangan rangkaian layanan komprehensif untuk divisi aset digital perusahaan dengan rencana ke depan termasuk eksekusi lembaga keuangan. Nasdaq bergabung dengan BNY Mellon Fidelity untuk menawarkan layanan kustodi kripto, katanya gitu ya. Mungkin ini yang dinamakan setelah kemarin itu kalau yang namanya itu Silvergate Bank atau SVB, terus kemudian Signature Bank itu kan namanya itu bank-bank yang ramah dengan kripto ya, itu telah bangkrut. Mungkin yang akan jadi penggantinya itu yaitu mungkin semacam seperti ini. Ini mungkin itu adalah langkah awal dari yang namanya itu bursa efeknya dari market terbesar di dunia yaitu Nasdaq ya, yaitu di di Amerika sana. Mungkin setelah Nasdaq mungkin akan terjadi lagi kayak semacam kayak di Dow Jones, kan kita nggak tahu ya semacam itu. Dan pengumumannya katanya ya, untuk di Indonesia pun sendiri bahwa yang namanya itu cryptocurrency akan dibuat sebuah kebijakan yang mirip-mirip dengan yang namanya itu saham gitu ya.
Bursa Efek Indonesia mungkin, tapi itu kayaknya nggak mungkin seperti itu. Yang lebih bagus lagi untuk sistemnya itu mirip dengan yang namanya itu si Nasdaq. Nasdaq itu membuka yang namanya itu sebuah sistem pembayaran atau transaksi dalam pembelian atau misalkan penjualan dari yang namanya itu saham dengan menggunakan mata uang cryptocurrency, teman-teman. Mungkin seperti itu yang lebih cocok ya untuk yang namanya itu cryptocurrency, karena yang namanya itu bursa efek atau misalkan saham itu masuknya itu kan kayak ke macam yang namanya itu sentral ya, centralized ya sistemnya itu, karena di yang ada yang namanya itu suatu ruang lingkup yang dikelola oleh suatu perusahaan atau institusi ya. Beda dengan yang namanya itu kripto atau misalkan Bitcoin itu. Makanya kenapa Bitcoin itu disebut yang namanya itu aset yang nggak bisa dikelola oleh suatu perusahaan, karena sifatnya itu udah jelas bisa disebut sebagai decentralized, yaitu yang dikelola oleh blockchain, sehingga yang mengelola yang namanya itu sistemnya itu ya itu adalah market, teman-teman. Begitu. Oke, kita coba lihat kelanjutannya. Let's go. Oke teman-teman, jadi kita langsung mulai aja. Di sini untuk S&P 500 mengalami kenaikan sebesar 0,58%, kemudian untuk Nasdaq mengalami kenaikan sebesar 0,28%, kemudian untuk Bitcoin Index mengalami penurunan sebesar minus 0,23%, kemudian US Dollar Indeksnya mengalami kenaikan sebesar 0,54%, dan Dow Jones mengalami kenaikan sebesar 0,36%, kemudian Russell 2000 itu mengalami kenaikan sebesar 0,88%. Kemudian kalau misalkan kita coba lihat untuk dari segi kripto ya, untuk crypto market cap pada saat ini untuk kripto global itu mengalami penurunan sebesar 0,22%, yaitu sebesar 1,119 triliun US dollar, yaitu teman-teman. Untuk Bitcoin sendiri mengalami penurunan sebesar 0,26%, yaitu sekarang itu berada di kisaran sekitar 27.419 US dollar. Ini pergerakannya sangat cepat sekali ya. Untuk Ethereum yaitu di kisaran sekitar 1.742 US dollar. BNB itu sekitaran 323 US dollar. Avalanche, Uniswap, Avalanche itu sekitar 16 US dollar, dan Uniswap itu di angka sekitaran 5,8 US dollar. Sementara untuk dari segi stok ya, kita coba lihat dari segi stok di sini untuk saham yaitu Apple itu mengalami peningkatan sebesar 0,83%, Epson Micro Device minus 2,32, kemudian untuk Amazon minus 0,59, Tesla mengalami penurunan sebesar 0,94, dan Netflix mengalami kenaikan sebesar 2,5%. Kemudian untuk si Meta Platform itu mengalami kenaikan sebesar 0,85%, teman-teman. Kemudian kita coba lihat dari segi forex ya. Forex itu sini ya, no data here. Kemudian future. Untuk future untuk emas itu mengalami penurunan sebesar 0,61%. Itu di sekitaran 1.983,8 US dollar per ounce. Kemudian untuk si silver yaitu sekitaran 23,340 US dollar, mengalami kenaikan ya sebesar 0,35%. Kemudian untuk crude oil mengalami penurunan ya sebesar 1%. Natural gas juga mengalami kenaikan ya sebesar 2,88. Untuk corn, untuk pangan ya mengalami kenaikan sebesar 1,78%. Untuk Bitcoin mengalami penurunan sebesar 2,22%, teman-teman. Oke, kemudian untuk bond pada saat ini untuk bond itu US dollar ya mengalami penurunan sebesar minus 1,52%, Euro 0,78%, kemudian Jerman mengalami penurunan 0,78%. Untuk Jepang nih gede banget ya sebesar 10,96% penurunannya. Dan untuk UK mengalami penurunan sebesar 2,2%, kemudian untuk India yaitu 0,37%, teman-teman. Oke, ini untuk untuk kondisi dari yang namanya itu market stok ya, market stok dari S&P 500 itu seperti ini. Kemudian kita coba lihat dari yang namanya itu si Dow Jones.
Dow Jones cukup hijau ya. JP Morgan, tapi dia untuk JP Morgan mengalami penurunan sebesar 1,52%, kemudian Goldman Sachs juga 0,72%, XP juga minus 1,83%, Visa 0,70%. Kita coba lihat dari all US companies. Oke teman-teman, ini dari all US companies ya, yaitu seperti ini. Wow, ini ya sangat beragam ya, ada yang hijau, ada juga yang merah ya. Ini untuk produser dan manufacturing itu ya didominasi oleh merah ya untuk ini, oleh merah. Kemudian untuk kalau yang health and technology ini dominasi lebih hijau ya. Kemudian consumer and durable juga hijau mayoritas ya. Kemudian untuk yang warna-warni itu ya kayaknya sini ya teknologi dan service ya, ini kayaknya beragam ya. Oke, kita coba untuk dari market dari Indonesia ya. Dari Indonesia, all Indonesian companies, kita coba lihat. Oke, untuk BCA mengalami kenaikan sebesar 3,82% ya teman-teman. Bank BRI sebesar 3,81%, dengan BNI 4,34%. Nih gede banget untuk BNI ya. BNI gede banget. Oke, mantap nih. Goto juga mengalami kenaikan sebesar 4,55%. Telkom ya mulai penurunan ya, keren banget Telkom ya. Telkom, kemudian di sini Tower Bersama, Metratel. Oke, SAT ya juga cukup bagus ya, 2,55% nih. Itu ada CPN 3,12%. Oke teman-teman, mungkin seperti itu ya untuk di market Indonesia. Sekarang kita coba lihat dari segi si Bitcoin ini menggunakan time frame dari daily teman-teman ya. Untuk si Bitcoin itu seperti ini. Dia itu kemungkinan akan sideways di area ini, atau misalkan dia bisa aja kalau misalkan dia itu nggak mampu untuk melewati untuk di area ini ya, di sekitar 26.640 sampai ke angka 26.959 US dollar sampai ke angka 26.656 US dollar, maka itu berpotensi untuk sampai jatuh lagi ke area bawah sini ya teman-teman, di area sekitaran angka 20.600 sampai ke angka sekitaran 18.900. Kemungkinan itu bisa aja terjadi kalau misalkan dia itu tidak mampu untuk keluar dari yang namanya itu ini ya, bertahan, jadi mampu bertahan di area ini ya, di resisten ini. Kenapa di sini? Karena di sini tuh ada ini itu jadi supportnya dia juga. Sini ada, maka udah 2 kali. Maka di sini kemungkinan titik yang penentuannya itu untuk di area ini, karena di sini udah 2 kali juga. Apabila dia itu gak sanggup untuk melewati yang namanya itu resisten di area 28.600 sampai 28.700, maka kemungkinan dia itu akan anjlok lagi ke bawah. Asalkan dia itu mampu untuk bertahan di area support di sini. Itu sekitaran 26.600 sampai ke angka 26.900 teman-teman. Oke, maka menurut yang namanya itu dari segi ini ya, ECO similitary cumulative plus go, maka dia itu akan sideways dulu ya, akan sideways di area sini, di area sini. Kemudian dia itu sebelum lagi mampu, kalau misalkan dia itu udah mampu ya untuk melewati resisten yang sangat kuat ini, maka kemungkinan dia itu akan lanjut lagi ke area penguatannya sampai ke angka menembus yaitu 30.000 US dollar teman-teman. Oke, dan kemudian kalau misalkan kita coba lihat juga dari segi indikator dari yang namanya itu super oscillator bukan ya, super trend ya, super trend. Maka di sini udah ada yang namanya itu apa ya, pertanda atau misalkan dia itu udah memberikan suatu indikator yang namanya itu buy di sini. Kalau awalnya di sini itu buy, kemudian di sini sell, kemudian ada buy lagi dari sini, ini sell di sini, kemudian dia itu ada lagi indikator di sini buy, dan belum terlihat lagi yang namanya itu indikator dari sell-nya itu, teman-teman. Ini dari segi Bitcoin. Apakah dengan adanya suatu pemberitaan dari yang namanya itu Bitcoin, Nasdaq akan mengadopsi yang namanya itu Bitcoin dari sebuah transaksinya, akan mempengaruhi ke harga yang namanya itu Bitcoin? Ini jawabannya itu pasti iya. Karena kenapa? Yang namanya itu kripto ataupun Bitcoin ini adalah perkembangan teknologi teman-teman ya. Sudah nggak bisa dipungkiri lagi. Yang namanya kripto itu adalah apa ya? Sekarang ya semuanya itu harus yang namanya itu masuk ke dalam yang namanya itu berbasis blockchain ya. Kenapa? Karena setiap pemerintah juga sekarang, bahkan Indonesia juga ya, udah yang ada udah merilis yang namanya itu suatu sistem
untuk melawan yang namanya itu cryptocurrency yang dinamakan yaitu sebuah CBDC ya. Jadi CBDC dengan blockchain itu blockchain itu adalah suatu apa ya, toolsnya dari yang namanya itu sebuah pengembangan dari teknologi ke depan, masa depan. Dan kalau misalkan kripto itu adalah bersifat masuk ke dalam jaringan blockchain tapi bersifat decentralized, beda dengan yang namanya CBDC. CBDC itu masuk juga ke dalam area blockchain, tapi dia itu bersifatnya itu centralized yang dikelola oleh yang namanya itu bank sentral dari wilayah negaranya masing-masing, teman-teman. Itu adalah suatu perbedaannya antara decentralized dengan centralized. Jadi ini walaupun misalkan ada yang namanya itu CBDC, nggak akan berpengaruh ke market kripto, teman-teman. Seperti itu karena yang namanya market kripto itu dia tentukan oleh market, bukan oleh bank sentral ataupun sifatnya itu sentralis gitu, teman-teman. Oke, untuk berita sebenarnya ini untuk berita itu bagus-bagus ya. Teman-teman bisa coba cek juga sini. Nah, di sini ada UAI Central Bank Sign Deal for CBDC Strategy gitu ya. Ini beritanya cukup bagus juga. Bisa teman-teman baca juga sini. Untuk ini, untuk berita tentang barusan tentang ini, kenapa? Karena yang namanya Uni Emirat Arab atau misalkan negara-negara Timur Tengah itu termasuk yang namanya itu negara-negara yang memiliki ekonomi yang sangat kuat di dunia internasional, teman-teman. Dan kalau misalkan dia itu sudah melakukan suatu action, maka akan berpengaruh sekali ke dalam market ya, teman-teman, untuk si ini, untuk si UEA. Kemudian sini juga ada yang ini bagus juga ya. Surgical removal of crypto will on weekend USD dominance comparator. Saya ini juga bagus juga ini. Untuk beritanya bisa teman-teman cek sendiri. Untuk perkembangan kripto itu seperti itu. Kemudian sini juga bagus juga nih. Fed balance sheet adds 393 billion in 2 weeks, dalam 2 minggu terakhir itu untuk menyuntik yang namanya itu ke bank-bank yang kemarin telah collapse ya. Sini beritanya. Oke, teman-teman, mungkin begitu aja untuk video kali ini ya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi teman-teman semua. Oke, disclaimer on dan dior ya, karena saya bukan financial advisor teman-teman, dan pengendali keuangan teman-teman adalah diri teman-teman sendiri. Oke, finish weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.